Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 3 penempuh mata kuliah ya kurikulum dan silabus, pengembangan kurikulum dan silabus. Hari ini kita berjumpa kembali di waktu dan tempat yang sama untuk melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan di awal perkuliahan. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-9 yang akan membahas mengenai inovasi ya, inovasi kurikulum dan pembelajaran. Ya, langsung saja terhadap apa yang akan kita bahas hari ini, bisa teman-teman simak. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan, bisa setelah ini. Ya, kita membahas mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, apa itu inovasi dalam kurikulum? Kemudian apa itu inovasi dalam pembelajaran? Nah, kita bedah ya satu persatu dari ketiga kalimat tersebut. Kurikulum ya di awal dulu pernah kita bahas apa itu kurikulum, ya adalah seperangkat rencana ya, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini sudah kita bahas ya, dari pertemuan pertama kemarin sampai hari ini, apa itu kurikulum adalah seperangkat. Ya, seperangkat itu berarti tidak hanya satu, tetapi banyak hal di dalamnya. Kemudian kalau inovasi ya, kalau kita membahas mengenai inovasi, nah, apa itu inovasi kurikulum? Nah, di sini berkaitan dengan suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru ya untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Jadi di sini nanti ada pembaruan ya, pembaruan dalam bidang kurikulum dan pembelajaran. Nah, seperti apa nanti pembaruannya? Nanti kita bedah satu persatu. Kemudian kata pembelajaran sendiri di sini adalah sistem ya, satu sistem atau proses membelajarkan siswa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis ya, agar pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efektif dan inovatif. Nah, di sini pembelajaran ini berkaitan dengan apa nanti yang akan dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Ya tentunya berkaitan dengan kurikulum dan berkaitan juga dengan apa tadi yang kita bahas itu inovasi, inovasi kurikulum. Kemudian untuk ciri-ciri inovasi pendidikan itu sendiri, di sini ada 4 hal yang saya sampaikan, mempunyai ciri khas yang pertama. Nah, ciri khasnya seperti apa? Nah, tentunya dalam kurikulum tadi ada merupakan ini ya, seperangkat rencana. Berarti nanti di dalamnya ada rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ciri khasnya ada di dalamnya ada rencana-rencana yang akan digunakan atau dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian mempunyai unsur kebaruan. Nah, jadi adanya inovasi itu ada ciri khasnya yaitu adanya kebaruan dari kurikulum sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari KTSP kemudian beralih ke K13, nah kebaruannya apa? Yang paling mencolok kita melihat bahwa siswa dituntut untuk mandiri ya, tentunya tidak terlepas dari guru sebagai pembelajar di dalam kelas, kemudian sebagai fasilitator ya, tidak hanya sekedar menyampaikan tapi juga fasilitator. Artinya tidak hanya sekedar memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa tetapi juga sebagai fasilitator. Kemudian dilakukan secara terencana, jelas ya harusnya ada perencanaan di awal ketika mau melakukan inovasi. Kemudian ada tujuannya, kenapa dilakukan evaluasi? Ya tentunya ada evaluasi sebelumnya ya, sebelum adanya inovasi pasti ada evaluasi sebelumnya. Kemudian ini ya menurut Ishak Abdul Haq, sifat perubahan inovasi. Nah, di sini juga ada 4. Nah, ada pengganti ya. Inovasi itu ada pengganti, ada perubahan, ada penambahan, ada penyusunan kembali. Jadi tidak serta-merta inovasi ini adalah mengganti, tidak, tetapi ada hal-hal lainnya. Yang pertama kalau kita mendengar inovasi, ada penggantian. Misalkan di sini inovasi dalam penggantian jenis sekolah, kemudian penggantian bentuk peralatannya, alat-alatnya, sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Ya, sekarang istilah-istilahnya ya ada yang diganti. Kalau sekarang ada istilah yang terbaru itu ANBK ya. Kalau yang
berbasis kompetensi ya, di dalamnya ada kata kompetensinya masih sama, cuma istilah-istilahnya diganti. Ya, kemudian jenis sekolahnya juga ya, kalau dulu TK, kemudian, taman kanak-kanak, nah sekarang di-include-kan di satu PAUD ya, pendidikan anak usia dini, di dalamnya ada KB, ada TKA, ada TKB. Nah, ini contoh penggantian. Kemudian ada ini ya penambahan. Kalau penambahan ini di sini tidak ada penggantian atau perubahan. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, dalam hal apa? Ya misalkan dalam hal bisa ya dalam hal istilah tadi kemudian ditambahkan perubahan dalam belajarnya. Ya misalkan guru ketika mengajar tidak hanya sebagai pentransfer ilmu tetapi juga sebagai fasilitator. Nah, ada penambahan. Kemudian perubahan. Kalau di sini misalkan contohnya mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, ya hanya mengajar saja. Di sini juga harus menjadi guru pembimbing, guru penyuluh ya. Jadi tidak hanya sekedar mengajar guru itu, tetapi juga memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan, dan yang lainnya. Karena untuk peserta didik itu banyak ya, banyak yang harus ditelateni oleh seorang guru. Kemudian menyusun kembali. Nah, untuk penyusunan kembali di sini komponen yang ada di dalam sistem di sini menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan. Jadi disusun kembali apa yang sudah ada, kemudian direfleksikan dengan keadaan sekitar. Nah ini ya, jadi untuk perubahan inovasi ini tidak serta-merta hanya mengganti, tetapi juga bisa berupa perubahan, ada penambahan, ada penyusunan kembali. Kemudian, selain 4 hal tadi, di sini ada penambahan yaitu penghapusan dan penguatan, ya masih sama ya dengan yang tadi. Jadi ada yang dihapus. Nah, misalkan di sini upaya pembaruan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau penghapusan pola atau cara-cara lama. Ya, cara-cara lama misalkan kita dalam bidang pendidikan ya, contohnya ketika guru mengajar, tidak dibenarkan hanya sekedar memberikan catatan kepada siswa ya. Nah, itu kan sudah tidak layak, tidak relevan lagi ya dengan keadaan sekarang yang sudah serba canggih, serba semuanya dituntut dengan teknologi. Nah, di sini dihapus cara seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, tadi siswa diminta untuk mandiri, yaitu dengan memberikan apa inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Tentunya catatan juga masih bisa diberikan tetapi tidak secara langsung tadi. Cara seperti itu sudah tidak ini ya, sudah tidak relevan tadi. Kemudian untuk penguatan di sini adalah upaya peningkatan untuk memperkokoh atau memantapkan kemampuan atau pola dan cara-cara yang sebelumnya terasa lemah. Jadi dikuatkan kembali apa yang sekiranya kurang dari sebelumnya ya, sebelumnya seperti apa, kurang, kemudian dikuatkan kembali. Kemudian faktor yang menuntut adanya inovasi kurikulum dan pembelajaran. Faktornya ada apa saja? Nah, di sini yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan kemajuan teknologi. Ya, sehingga mempengaruhi banyak ranah kehidupan ya, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi di sini faktor perkembangan ilmu pengetahuan jelas sangat mempengaruhi adanya inovasi kurikulum dan pembelajaran. Ini salah satu yang ini yang menjadi faktor kenapa adanya inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, laju eksploitasi ya ini harus mohon maaf ada tipe sendiri sedikit eksploitasi penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung ruang dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Jadi di sini penduduk yang banyak, kemudian daya tampung misalkan sekolah di daerah tersebut yang kurang, sehingga fasilitas-fasilitas yang kurang memadai juga fasilitas yang ada, sehingga ketika dalam melakukan pembelajaran ya kurang maksimal ya di daerah-daerah yang masih kurang itu masih ditemukan seperti itu. Jadi misalkan harusnya siswanya ada 30, nah daya tampung di kelas tersebut hanya 20. Nah, misalkan ya seperti itu. Jadi perlu adanya penambahan fasilitas. Ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Nah, ini contohnya misalkan di dalam sebuah lembaga pendidikan ya, masyarakat menuntut memperoleh pendidikan yang lebih baik. Contohnya misalkan ketika guru mau mengajar harus memberikan penjelasan di awal ya sebelum pembelajaran dimulai atau ada RPP atau ada
ini ya, pembelajaran apa saja nanti yang akan dimulai. Nah, kalau misalkan itu belum ada, sedangkan ini masyarakat menginginkan itu, maka di sini padahal misalkan SDM dari guru kurang, nah di sini ada nanti harus ada inovasi ya, atau penambahan guru atau sebagainya. Kemudian mutu pendidikan yang dirasa semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi misalkan mutu pendidikan di daerah ya kurang memenuhi, kurang memadai sehingga harus adanya inovasi. Kemudian yang kelima, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Nah, di sini ketika keadaan tersebut masih ada di dalam masyarakat, sehingga harus ada inovasi. Kemudian yang keenam, kurang ada relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang dibangun. Jadi di sini ketika kurang relevan terhadap apa yang sedang diajarkan, makanya harus ada inovasi. Yang ketujuh, keterbatasan dana. Nah, keterbatasan dana ketika adanya inovasi kurikulum dan pembelajaran, ketika dananya misalkan kurang dalam pembelajaran, nah itu harus dirombak ya bagaimana biar ketika pembelajaran itu dalam kurikulum dan pembelajaran bisa secara merata. Kemudian selanjutnya ada tahap proses keputusan inovasi. Nah, di sini ada 5 hal yang tahapannya. Yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, ya tadi ada faktor tadi ya, salah satunya di dalamnya ada pengetahuan. Jadi ketika memutuskan sebuah inovasi, tentunya harus berdasarkan terhadap pengetahuan yang ada di lapangan. Jadi misalkan, kebutuhan masyarakat seperti apa. Nah, tentunya di sini harus ada informasi, harus ada pengetahuan yang didapatkan. Yang kedua persuasion ya atau persuasi, ada bujukan ya, membujuk atau mempengaruhi. Nah, di sini, dari ini ya, dari berbagai pihak ya tentunya ketika dalam mengambil keputusan ya seperti di pertemuan kemarin adanya, perombakan kurikulum ya tentunya harus melibatkan banyak pihak. Ya tentunya ada persuasi atau pendekatan ya terhadap satu pihak dengan pihak yang lain agar adanya inovasi ini dapat terlaksana. Kemudian yang ketiga decision making. Nah, di sini artinya membuat keputusan ya. Di sini keputusannya nanti seperti apa yang akan dibuat. Ya, kalau misalkan sudah ada, sudah dibuat, kemudian nanti baru diimplementasikan, diterapkan seperti apa dengan tentunya dari berbagai pihak tadi. Kemudian yang kelima konfirmasi. Kalau sudah fix semuanya, sudah oke, nanti diinformasikan ke masyarakat mengenai inovasi kurikulum dan pembelajaran yang ada, gitu ya. Kemudian ketika inovasi dilakukan, ya tentunya tidak serta-merta mudah gitu ya, tetapi ada beberapa hambatan dalam melakukan ini ya, menerapkan, inovasi atau adopsi ya, diadaptasi. Nah, hambatan sikap mental, hambatan sosial, dan hambatan budaya. Ya jelas karena di dalam negara kita ya berbeda-beda ya sikapnya ini, sikap mental artinya dalam orang tua ya, atau masyarakat ya ketika adanya inovasi di sini harus secara bertahap tadi ya, disampaikan secara perlahan dengan persuasi juga, jadi agar bisa diterima. Kalau misalkan ada beberapa pihak yang kurang setuju, ya tentunya nanti ada dengan musyawarah ya, biar bisa terlaksana dengan baik. Hambatan sosial, nah sosial ini juga berkaitan dengan masyarakat, ini tadi harus ada pendekatan. Hambatan budaya, ya berkaitan dengan kebudayaan, nah tentunya segala hal hambatan yang ada dalam adopsi inovasi ini nanti harus ada satu kunci yaitu persuasi atau pendekatan. Kemudian hasil ya, hasil inovasi kurikulum, ya hasilnya ketika ini ya teman-teman kemarin mempelajari ini kurikulum inovasinya seperti apa saja. Yang pertama ada KTSP ya, pernah mendengar dan pernah mempelajari juga atau pernah merasakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada BBC, ada broad based curriculum, ada kurikulum sistem ganda, kemudian nanti juga ada di dalamnya dimasukkan muatan lokal. Jadi inilah hasil dari inovasi kurikulum. Nah, untuk perbedaannya seperti apa? Nah, teman-teman nanti silahkan bisa mencari bagaimana perbedaan dari inovasi kurikulum tersebut. KTSP itu seperti apa? KBK itu bagaimana? BPC bagaimana? KSG bagaimana? Yang semuanya ada terinclude muatan lokal di dalamnya.
ya. Secara garis besar memang untuk kurikulum ini sama ya, artinya apa yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, perbedaan dari setiap, hal ini nanti apa, nanti silakan didiskusikan di ini ya, di kelas. Kemudian, hasil inovasi kalau tadi kurikulum, sekarang hasil inovasi pembelajaran. Di sini ada brain based learning yang sekarang ini ya, banyak digencarkan brain based learning, kemudian ada lateral computer based tutorial, ada ICAN, ada introduction, connect, apply, reflect, and extend. Nah, jadi dari 3 hal ini adalah inovasi dalam pembelajaran. Nah, penjabarannya nanti silakan teman-teman mencari ya. Jadi dari hasil inovasi kurikulum tadi ada KTSP sampai muatan lokal yang ter-include di dalamnya. Kemudian ini yang kedua adalah hasil inovasi pembelajaran. Jadi ada 3. Kalau yang tadi ada 4 ya. Nah, nanti yang ini ada 3, nanti didiskusikan di dalam kelas ya mengenai hasil inovasi pembelajaran dan hasil inovasi kurikulum. Ya, ini untuk nanti bisa dilihat di bukunya masing-masing. Ya itu saja teman-teman untuk hasil ini ya, mengenai inovasi kurikulum dan inovasi dalam pembelajaran. Jika nanti ada yang, mau ditanyakan bisa nanti, ini ya disambung di dalam kelas. Ya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.